Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-5. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saudara menanam tumbuhan, pohon, katakanlah misalnya pohon rambutan, pohon mangga, pohon pisang, dan lain sebagainya. Apa yang saudara harapkan ketika saudara menanam tumbuhan itu? Pasti saudara mengharapkan saudara akan menuai hasil, saudara ingin pohon yang saudara tanam itu menghasilkan buah, dan saudara pasti senang ketika saudara bisa menikmati buah dari pohon yang saudara tanam. Nah, saudara, kita senang ya kalau menanam pohon lalu kemudian ada buah yang bisa kita petik. Nah saudara, ada satu fakta menarik dari pohon pisang. Saudara tahu ya, pohon pisang yang buahnya biasa saudara nikmati. Saudara, pohon pisang ini dimanfaatkan ya, mulai dari daunnya yang biasa dipakai sebagai pembungkus makanan, atau pelepahnya sebagai bahan untuk barang-barang kerajinan, dan juga buahnya yang biasa kita nikmati, buah pisang. Nah saudara, ternyata pohon pisang itu bukan hanya memiliki banyak manfaat, tetapi juga pohon pisang ini punya satu kemampuan yang unik. Dia punya satu kemampuan beradaptasi yang sangat baik, sehingga mengapa kita melihat ada pohon pisang yang berbuah di sepanjang musim, bahkan di sepanjang tahun kita melihat pohon pisang itu biasa berbuah. Nah saudara, ada satu hal lagi yang menarik dari pohon pisang, yaitu apa? Pohon pisang ini tidak akan mati sebelum dia menghasilkan buah, saudara. Nah, saudara, ada satu film yang pernah saya tonton ketika seseorang menebang pohon pisang itu tidak langsung tumbang, tetapi dia justru mengeluarkan tunas-tunas yang baru. Saudara, fakta yang sangat menarik ya dari sebuah pohon pisang, dia tidak akan mati sebelum menghasilkan buah. Nah saudara, bagaimana fakta ini ketika dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Adakah kita merenungkan kehidupan kita sejauh ini, kita menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah, yang buahnya itu bisa dinikmati oleh orang banyak, bahkan buahnya manis dan orang sangat senang dengan buah kehidupan yang kita hasilkan. Saudara, buah apa yang seharusnya kita hasilkan secara khusus di tengah-tengah bangsa dan negara ini? Saudara, sebagai anak Tuhan, ada begitu banyak buah yang seharusnya kita hasilkan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Buah kekristenan, saudara, seperti halnya kita memiliki buah yang menghasilkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara yang bobrok saat ini, korupsi yang merajalela, ketidakadilan yang begitu banyak terjadi di negara kita. Saudara, mari kita menjadi masyarakat yang terus menghasilkan buah di tengah bangsa dan negara ini. Dan saudara mesti ingat satu hal, bahwa bagaimana caranya kita hidup dan agar kita bisa berbuah. Yesus mengatakan bahwa kita harus selalu melekatkan diri kepadanya. Sebuah ranting tidak akan bisa tumbuh atau menghasilkan buah kalau hanya ranting itu sendiri. Tetapi ranting itu harus menempel kepada pokok pohonnya. Siapa pokok pohon kita? Yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara ingin menjadi masyarakat yang menghasilkan buah di tengah-tengah masyarakat ini, mari kita terus melekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa meminta Tuhan supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi warga negara yang menghasilkan dampak, menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Amin.